Bolaris, balik lagi di channel Headsis Indonesia. Halo Bolaris, balik lagi di channel Headsis Indonesia. Kali ini kita punya ASICS Unpre Ars Low. Dan Anda mungkin sudah tahu kalau ASICS itu adalah produsen asal Jepang. Nah, sepatu-sepatu asal Jepang itu ternyata memiliki durability yang oke banget. Sepatu ini misalnya dia untuk penggunaan indoor maupun outdoor. Dan buat Anda yang mungkin menggunakannya di olahraga lain, juga kayaknya nggak bakalan ada masalah. Bahan atasnya seperti ini, kokoh banget. Kemudian dia juga tergolong cukup kuat. Nah, buat Anda yang tertarik dengan sepatu ini, kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Anda akan dibawa ke NCR Sport dan jangan lupa masukkan kode promo Headsis untuk free ongkir. Oke, tanpa perlu berpanjang lebar, saksikan video reviewnya sampai selesai. Oke, pertama kita akan membahas soal desainnya. Nah, sepatu ini ada versi yang tinggi dan juga ada versi yang low seperti ini. Tapi saya lebih suka yang versi yang low. Nah, ini juga memudahkan untuk orang yang kecil seperti saya dalam berlarian. Jadi ini sepatu juga tergolong ringan. Nah, buat Anda yang sudah punya Nike, udah punya Adidas misalnya, sudah cocok dengan Adidas, sepatu ini rasanya juga mirip-mirip seperti James Harden ataupun Don Issue. Lantas, seperti apa kekuatan traksinya? Kita mulai dari sekarang. Yap, kita bisa lihat kalau traksinya ini terpisah, huruf X seperti ini, dan dia memudahkan Anda dalam bergerak ke segala arah. Jadi buat Anda yang suka gocek-gocek ke kanan, ke kiri, ini mudah banget menggunakan sepatu ini. Kemudian dia juga tergolong cukup kuat. Ini sepatu sudah saya mainkan di lapangan outdoor, kemudian di indoor juga, di semi indoor juga kita udah mainkan dan belum ada terkikis sama sekali. Dia juga bisa dibilang cukup kokoh walaupun tidak terlalu timbul, dan secara keseluruhan cukup oke juga nih. Nah, paling masalahnya adalah dia mudah mengangkut debu seperti ini. Oke, kalau udah debunya banyak seperti ini, kalian saya sarankan untuk dibersihkan agar performa pengeremannya tetap terjaga. Oke, untuk berbicara transisi, kita bisa lihat kalau sepatu ini cukup oke. Di bagian belakang juga dibuat melingkar seperti ini. Di bagian depan juga agak tinggi ini sampai bagian tengah. Jadi kita bisa berlari dengan mudah. Untuk bobotnya juga nggak ada masalah. Dan saya rasa ini juga sepatu yang badak banget kalau Anda misalnya beli sepatu satu ini untuk penggunaan indoor maupun outdoor. Oke, secara keseluruhan nilainya 8,5 untuk traksi. Ya, selanjutnya kita akan membahas soal bantalannya. Nah, sepatu ini jujur aja butuh waktu penyesuaian. Di awal penggunaan Anda akan merasakan begitu kerasnya bantalan sepatu ini, dan saya juga merasakan setelah 3 kali penggunaan baru mulai terasa gel di bagian belakang sini. Jadi dia secara keseluruhan adalah flighty foam. Jadi cukup tebal nih di bagian tengah, dan di bagian belakang sudah ada gelnya seperti teknologi yang gel burst itu, dan itu nyaman sekali. Jadi buat mendarat nih, terutama di bagian tumit, akan terasa terkompres dengan baik. Secara keseluruhan sepatu ini memiliki cushion yang begitu kaku dan Anda stabil banget, terutama di bagian luar ini. Ini mengingatkan saya dengan Don Issue 2. Dan mirip-mirip sih perasaannya, jadi seperti bounce juga. Jadi di awal penggunaan Anda mungkin merasakan wah ini sepatu yang kaku, dan setelah penyesuaian tersebut Anda akan merasakan bahwa sepatu ini lumayan empuk walaupun tidak dapat dikatakan empuk banget. Nah, sementara untuk bicara insole-nya, dia juga tergolong tebal. Di bagian belakang insole-nya nih seperti ini, di bagian depannya agak tipis.
Mungkin karena sepatu ini juga sepatu pendek yang banyak digunakan oleh para pemain guard, jadi dia punya court feel yang tergolong oke. Nah, tapi saya kurang menyukai karakter sepatu yang agak keras seperti ini. Secara keseluruhan mungkin ini adalah sepatu yang stabil, yang memudahkan Anda dalam bermanuver, tapi untuk Anda yang suka rebound, ini benar-benar impact protectionnya kurang menyenangkan. Oke, sekarang kita mau lihat bobot sepatu ini. Tidak terlalu berat, tidak sampai 400 gram, hanya 398 gram sebelah kiri. Dan sebelah kanannya kita lihat 403 gram. Oke, masih tergolong ringan. Dan secara keseluruhan ini adalah sepatu yang nyaman untuk lari-larian, tapi berbicara impact protection, saya merasakan kurang nyaman, terutama untuk Anda yang sudah mengalami masalah di bagian ankle ataupun lutut. Nah, nilainya adalah 7,5 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Yap, sepatu ini memiliki sizing yang mirip dengan Nike, tapi Anda sebaiknya mencoba dulu sepatu ini karena karakternya agak unik. Jadi untuk saya yang memilih true to size agak sedikit kepanjangan. Walaupun demikian ini bagian tengahnya agak sesak. Jadi Anda sebaiknya juga memilih true to size atau upsize sedikit bagi yang kakinya lebar. Ya, selanjutnya berbicara material. Sepatu ini dijual dengan harga retail 2,2 juta yang artinya Anda mengharapkan sesuatu yang lebih, dan saya mengatakan bahwa ini adalah sepatu yang kuat dalam hal bahan upper. Kita lihat bahwa bagian depan ini ada mesh, kemudian tekstil dan kulit sintetis yang membuat sepatu ini jadi proper banget, jadi seperti layaknya sepatu tempur. Memang ini juga mengandalkan kekuatan ketimbang styling ataupun tampilan. Jadi kita lihat kalau sepatu ini tampilannya biasa banget untuk yang 2,2 juta, tapi untuk berbicara kekuatan saya merasakan bahwa ini sepatu yang akan umur pakainya panjang. Mungkin Anda pemain basket ingin tidak membeli sepatu dalam 2 tahun ke depan, kayaknya ini adalah sepatu yang cocok banget. Nah, kemudian kita berbicara soal kelengkapan lain seperti collar, kemudian padding ini juga tergolong nyaman, dan dia juga punya bahan di bagian dalam ini soft banget. Jadi begitu Anda masukkan kaki ke dalam sepatu ini benar-benar terasa, wah, ini adalah sepatu yang mahal. Kemudian di bagian kuncian belakangnya juga ini ada jepitan yang lumayan oke. Jadi ketika Anda bersandar kakinya di sini, ini bakalan terasa lebih nyaman lagi. Sementara kalau talinya tergolong panjang dan dia juga bertipe gepeng seperti ini, sebaiknya Anda mengikat 2 kali agar tidak mudah terlepas. Kemudian untuk bahas yang lainnya adalah lidah. Lidahnya ini sebenarnya minim padding. Anda bisa lihat kalau paddingnya begitu tipis, dan bentuknya dia itu di bagian tengahnya agak lancip seperti ini. Dia juga diberikan penghalang seperti kulit sintetis ini. Fungsinya kalau Anda ikat tali dengan kencang, ini nih bagian penghalangnya ini akan menahan jeratan tali, jadi tidak langsung terbentur di pergelangan kaki Anda. Oke, secara keseluruhan sepatu ini memiliki bahan yang kuat, bahan yang kokoh, tapi saya kurang menyukai karena ventilasinya juga tergolong minim, terutama di bagian depan sampai samping. Anda hanya mendapatkan di bagian bawah lidah ini aja, tapi saat saya mainkan terasa lumayan gerah. Nah, untuk keseluruhan nilai bahan atas adalah 8 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Oke, yang terakhir adalah mungkin Anda mempertanyakan kalau sepatu yang pendek itu aman nggak sih? Nah, ini adalah sepatu pendek dengan keamanan yang luar biasa. Saya merasakan ketika main dengan sepatu ini benar-benar sepatu yang dibuat untuk performa, untuk tempur di lapangan basket. Jadi di bagian depan nih kaki Anda, yang tadi saya awal bilang kalau di awal penggunaan akan sakit. Nah, ini tuh terasa terjepit banget di bagian depan. Dia agak sesak dan bahan-bahan atasnya ini tergolong kaku. Jadi kalau Anda pakai kaos kaki tipis, ketika Anda berhenti mendadak mungkin akan kesakitan karena terbentur bahan yang cukup kaku di bagian depan ini. Oke, sementara di bagian tengah dia punya outsole yang dibuat layaknya light strike seperti ini.
Dan ini mengingatkan saya justru sama tampilan-tampilan sepatu Down Issue. Jadi dia tuh stabil banget, Anda bisa melihat sepatu ini begitu merata, napaknya juga sempurna banget. Ketika Anda bermain juga ini terasa stabil banget. Walaupun dia impact protection-nya tidak terlalu baik, tapi ketika Anda lompat, Anda mendarat, ini rasanya napak dengan sempurna. Oke, selanjutnya di bagian belakang, ini ada heel counter yang lumayan tebal. Nah, ini juga keuntungan lebihnya adalah walaupun dia sepatunya pendek, di bagian tumit ini Anda akan terasa terjepit. Achilles Anda akan aman dan saya suka penerapan seperti ini. Apalagi di bagian pergelangan ini dia dibuat dengan double layer seperti ini, jadi terasa lebih kokoh. Oke, di bagian tengah ini terasa stabil, di bagian belakang terasa kaku, dan sepatu ini cukup aman untuk ukuran sepatu pendek. Secara keseluruhan nilai kunciannya adalah 9,3 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Oke, secara keseluruhan ini adalah sepatu yang menarik, tapi setelah Anda punya Nike ataupun Adidas di rumah Anda. Karena mungkin sebagai sepatu satu-satunya dan harganya cukup mahal, Anda mungkin tidak akan membeli sepatu Asics yang tampilannya biasa banget seperti ini. Tapi misalnya Anda adalah orang yang mementingkan fungsi ketimbang tampilan, dan Anda juga nggak mau terlihat nyentrik dengan sepatu Jordan ataupun Nike, makanya membeli sepatu ini kayaknya menarik banget. Apalagi dia kalau mainkan di lapangan outdoor juga nggak ada masalah, jadi cukup awet dan tentunya akan lebih ramah di kantong karena kedepannya Anda tidak akan membeli sepatu banyak lagi setelah menggunakan Asics Unpre Ars Low ini. Oke, nilainya adalah 8,3 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Oke, boleh jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.